Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai salah satu pihak yang paling keras menentang dominasi teknologi Cina di pasar global. Persaingan kedua negara tidak hanya terjadi di ranah geopolitik, tetapi juga merembet ke konflik dagang dan pembatasan akses teknologi strategis. Meski hubungan Washington dan Beijing sempat menunjukkan tanda-tanda pelunakan setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan, pada Oktober 2025, kebijakan pembatasan teknologi Cina oleh Amerika Serikat masih terus berlanjut. Pemerintah Amerika Serikat tetap menerapkan berbagai langkah untuk membatasi masuknya produk teknologi Cina ke dalam negeri. Salah satu rencana terbaru adalah pemblokiran drone buatan Cina di pasar Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat telah lebih dulu melarang raksasa telekomunikasi Cina seperti Huawei dan ZTE menjual peralatan jaringan mereka di Amerika Serikat. Langkah keras Amerika Serikat tersebut kini diikuti oleh Uni Eropa, yang mulai menunjukkan sikap serupa terhadap pemasok teknologi asal Cina. Sejumlah pengamat menilai UE berpotensi menjadi musuh bebuyutan baru Cina di sektor teknologi strategis. Komisi Eropa pada Selasa, 20 Januari 2026, merilis proposal revisi Undang-Undang Keamanan Siber, Cybersecurity Act, yang membuka jalan bagi penghapusan komponen dan peralatan dari pemasok yang dianggap berisiko tinggi di sektor-sektor kritis. Kebijakan ini diambil menyusul meningkatnya serangan siber dan ransomware di kawasan Eropa, serta kekhawatiran terhadap campur tangan asing, spionase, dan ketergantungan berlebihan pada pemasok teknologi dari luar Uni Eropa. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama perusahaan atau negara tertentu, kebijakan tersebut muncul di tengah pengetatan kontrol terhadap teknologi Cina di sejumlah negara Eropa. Jerman, misalnya, telah membentuk komisi ahli untuk mengevaluasi ulang kebijakan dagangnya terhadap Beijing dan melarang penggunaan komponen Cina dalam jaringan 6G di masa depan. Amerika Serikat sendiri telah lebih dulu melarang pemasangan peralatan telekomunikasi baru dari Huawei dan ZTE sejak 2022. Washington juga secara aktif mendesak sekutu-sekutunya di Eropa untuk mengambil langkah serupa demi menjaga keamanan jaringan komunikasi. Kepala Teknologi Uni Eropa Henna Virkkunen mengatakan regulasi baru ini bertujuan memperkuat perlindungan rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi, sekaligus meningkatkan kemampuan Uni Eropa dalam menghadapi ancaman siber. Dengan paket keamanan siber yang baru, kami akan memiliki perangkat yang lebih kuat untuk melindungi rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi yang kritis, sekaligus memerangi serangan siber secara tegas, ujar Virkkunen, dikutip dari Reuters, Rabu, 21 Januari 2026. Namun, langkah Uni Eropa tersebut memicu reaksi keras dari Cina. Huawei secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap rencana Uni Eropa yang dinilai diskriminatif. Perusahaan teknologi asal Shenzhen itu menilai pembatasan pemasok berdasarkan asal negara tanpa dasar teknis yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar Uni Eropa dan aturan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Kami akan memantau perkembangan proses legislatif ini dan mempertahankan semua hak untuk melindungi kepentingan kami, kata juru bicara Huawei dalam pernyataannya. Dalam proposal revisi Undang-Undang Keamanan Siber, pembatasan akan diterapkan pada 18 sektor kritis, termasuk kendaraan terhubung, sistem pasokan listrik dan air, teknologi drone dan anti-drone, layanan komputasi awan, cloud, perangkat medis, peralatan pengawasan, sektor ruang angkasa, hingga industri semikonduktor. Operator seluler dan penyedia layanan akan diberi waktu 36 bulan sejak daftar pemasok berisiko tinggi diumumkan untuk menghentikan penggunaan komponen utama dari pemasok tersebut. Sementara itu, jadwal penghapusan untuk jaringan tetap dan satelit akan diumumkan pada tahap berikutnya. Komisi Eropa menegaskan bahwa pembatasan terhadap pemasok dari negara berisiko hanya akan diberlakukan setelah melalui penilaian risiko yang dilakukan oleh Komisi atau setidaknya 3 negara anggota Uni Eropa. Penilaian tersebut juga akan mempertimbangkan analisis pasar serta dampak ekonomi dari kebijakan yang diambil. Meski demikian, kalangan industri telekomunikasi Eropa mengingatkan potensi konsekuensi finansial dari regulasi ini. Asosiasi Industri Connect Europe memperkirakan beban regulasi dapat mencapai miliaran euro, terutama akibat biaya penggantian infrastruktur dan penyesuaian sistem. Di sisi lain, para pendukung kebijakan ini menilai langkah UE diperlukan untuk mengurangi ketergantungan strategis terhadap teknologi non-Uni Eropa dan memperkuat kedaulatan digital kawasan. Saat ini, revisi Undang-Undang Keamanan Siber tersebut masih harus melalui proses negosiasi dengan pemerintah negara anggota dan Parlemen Eropa sebelum dapat disahkan dan diterapkan secara resmi. Dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa sama-sama memperketat kebijakan terhadap teknologi Cina, peta persaingan global di sektor teknologi diperkirakan akan semakin terfragmentasi. Kondisi ini berpotensi memicu penyesuaian besar dalam rantai pasokan global dan hubungan dagang lintas kawasan dalam beberapa tahun ke depan.